Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilatu Amida. Saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa saya 2011900080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum taklifi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ushul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Lina Juliana. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari konsep hukum taklifi. Hukum taklifi terdiri dari dua kata, yang pertama yaitu hukum dan yang kedua yaitu taklifi. Hukum secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu hakama yahkum hukman, yang artinya perintah yang bersifat syar'i. Sedangkan taklifi berasal dari kata kalafa yukallifu taklifan, yang artinya beban, yaitu orang yang dibebankan untuk melakukan suatu perintah. Sedangkan secara istilah, pengertian hukum taklifi adalah syar'i yang mengandung tuntutan yang dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Pengertian hukum taklifi menurut Dr. Abdul Karim bin Ali dalam bukunya yang berjudul Kitab Zawil Basoir menyebutkan makna dzalika fil hukmi syar'i wa annahu qila hukmullahi fil masalatil wajubi wa annahu fa innal murada min dzalika annahu subhanah wa qadha fiha bil wajubi wa mani'il mullafi min sakhalifatihi. Artinya, secara istilah menurut ulama usul, hukum taklifi adalah titah atau sabda Rasul yang mengenal pekerjaan para mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu itu sebab atau syarat atau penghalang bagi suatu hukum. Mengutip dari buku Ushul Fiqh yang dikarang oleh Iwan Hermawan yang berjudul Metode Kajian Islam, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, serta kebolehan yang dikerjakan oleh mukallaf. Hukum taklifi ini sangat amat penting bagi kehidupan sehari-hari. Hukum ini sifatnya mutlak, sehingga harus dipatuhi dan dijalani tanpa interupsi apapun. Berikut saya akan menjelaskan 5 kategori dari hukum taklifi. Silakan disimak ya. Yang pertama adalah ijab. Ijab adalah firman yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti atau perintah yang harus dikerjakan atau dilakukan. Misalnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ijab ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Contoh lain dari ijab adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah mandub. Mandub secara bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan secara istilah, mandub adalah perbuatan yang dituntut syar'i atau perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Mandub ini biasa kita kenal dengan istilah sunnah. Contoh dari mandub ini adalah puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, serta sholat tarawih pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Tiga adalah tahrim. Tahrim adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti atau perintah yang berisi larangan untuk dikerjakan. Tahrim ini biasa kita kenal dengan sebutan haram. Salah satu contoh tahrim terdapat dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Artinya, wallahu alam, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 3. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi. Contoh lainnya seperti berpacaran, berzina, berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahram, mabuk-mabukan, berjudi, serta pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah karahah. Karahah adalah perintah yang berisi larangan yang tidak mesti untuk dijauhi. Karahah ini bersifat mengharuskan dan tidak menetapkan. Kaidah karahah ini kita kenal dengan sebutan makruh. Contohnya seperti memakan daging kuda, memakan sesuatu yang menimbulkan bau seperti jengkol, petai, dan lain sebagainya. Kelima adalah ibahah. Ibahah adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kaidah ibahah ini biasa kita kenal dengan sebutan mubah. Contoh dari perbuatan ibahah adalah seperti makan, minum, berpakaian, dan meminang wanita dengan sindiran yang baik, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep hukum taklifi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan komen ya.